Assalamualaikum. Hai. Kembali lagi dengan saya di sini dan Anda di sana. Ngomong-ngomong, apa kabarnya nih teman-teman di rumah? Mengingat kondisi pandemi seperti saat ini, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Dan jangan lupa 3M. Apa sih 3M? Pertama itu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari keramaian. Oke? Lanjut. Apa sih yang mau saya bahas hari ini? Jadi hari ini saya akan membahas materi Ta'lim Muta'alim. Pasal ketiga. Membahas tentang apa? Jadi di pasal ketiga itu, di pasal ketiga Ta'lim Muta'alim membahas tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan ketabahan. Yang bagi lil talibil ilmi ayyahtaro min kulli ilmin ahsanahu. Sebaiknya bagi pencari ilmu memilih dari setiap ilmu yang menjadikannya ia lebih baik. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dini. Dan yang dibutuhkan untuk urusan agamanya. Filhal, pada saat ini. Tsumma ma yahtaju ilaihi filmal. Kemudian sesuatu yang dibutuhkan pada masa mendatang. Wa yuqaddima ilmat tauhid wa ya'rifallahi ta'ala bid-dalil. Hendaknya ia memprioritaskan ilmu tauhid dan mengenal Allah melalui dalilnya. Fa inna imanal muqallid wa in kana sahih indana lakin yakunu asiman bitarakil istidlal. Karena keimanan secara taklid meskipun benar tetapi tetap berdosa karena tidak berusaha mengkaji dalilnya. Wa yahtarul atiqa dunal muhdatsati. Qalu alaikum bil atiqi wa iyyakum wal muhdatsati. Hendaknya ia memilih ilmu-ilmu lama dan hindarilah ilmu-ilmu yang baru. Para ulama berkata, tetaplah kamu semua pada ilmu yang lebih tua umurnya atau yang lama. Dan jauhilah ilmu-ilmu yang baru muncul. Wa iyyaka an tashtagila bihadzal jidalil ladzi zahara ba'da firadi akabiri minal ulama'i. Hindarilah perdebatan yang merajalela setelah kepergian ulama besar. Fa innahu yub'idu at-talibila anil fikhi. Karena perdebatan itu dapat menjauhkan para pencari ilmu dari pemahaman akan ilmu fikih. Wa yudayyi'ul umra wa yuridul wahsyata wal adawa wal huwa min asyrati sa'ah. Menyanyiakan umur, mengeraskan hati, dan menimbulkan permusuhan, dan termasuk bagian dari tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Waratifa'il ilmi wal fikhi kaza waroda fil hadits. Juga
dapat menjadikan terputusnya ilmu, khususnya ilmu fikih. Hal ini telah diterangkan di dalam hadis. Wa ammahtiyarul ustad fayambagi ayyahtarul a'lam wal wara wal asanna kama ahtaro ibni Hanifah hina idzin Hammad ibnu Abi Sulaiman ba'da at-tamuli wat tafakkur. Adapun dalam memilih guru, sebaiknya memilih orang yang alim, waro, dan lebih tua. Sebagaimana saat Abu Hanifah memilih Imam Hammad bin Sulaiman sebagai gurunya setelah melalui pertimbangan dan pemikiran. Waqala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wajadtuhu syaikhon wa qura haliman sabura. Ia berkata, saya mendapatkan beliau itu karena beliau adalah seorang guru yang tertua, berpengalaman dan senior, rajin dan teliti, sosial dan penyabar. Waqala tabattu inda Hamma ibni Abi Sulaiman fanabattu. Dan katanya pula, saya memutuskan untuk memilih Imam Hammad bin Sulaiman. Ternyata saya dapat berkembang. Waqala sami'tu hakiman min hukamai Samarqandi. Imam Abu Hanifah berkata, saya pernah menjumpai imam yang cerdik dan bijaksana di Samarqandi. Qala inna wahidan min talabatil ilmi syawaroni fi talabil ilmi. Dia berkata, seorang pelajar bermusyawarah denganku dalam menuntut ilmu. Wa kana azama ala dhahabi ila Bukhara li talibil ilmi. Sementara ia sendiri sudah memiliki niatan untuk belajar menuntut ilmu di daerah Bukhara. Wa hakadha yambagi ayyushawira fi kulli amrin. Demikian seorang pelajar perlu bermusyawarah dalam segala hal. Fa innallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umur. Karena sesungguhnya Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dalam segala hal. Walam yakun ahadun aftona min kulli wa ma'adzalika umira bil musyawarah. Padahal tak seorang pun lebih cerdas darinya. Sekalipun demikian, beliau tetap diperintahkan untuk bermusyawarah dalam segala hal. Wa kana yushawiru ashabahu hatta hawal ijil baiti. Beliau pun bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam urusan apapun, sampai urusan kebutuhan rumah. Qala Ali, ma halaka umru'un
an musyawarah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, tidak akan mengalami kehancuran seseorang yang telah bermusyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khairul Makfiroh. Di sini saya akan bertanya, tolong jelaskan maksud dari memilih ilmu pada saat ini, kemudian sesuatu yang dibutuhkan pada masa mendatang. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Khairul Makfiroh yang sudah bertanya. Bismillah, insya Allah saya akan menjawab pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dari menuntut ilmu untuk hari ini dan di masa yang akan datang? Dengan kata lain, hari ini itu adalah dunia dan masa yang akan datang itu akhirat. Karena apa? Kita hidup di hari ini, hidup di dunia, dan kita hidup di masa yang akan datang, yaitu di akhirat. Dan contohnya seperti misalkan menuntut ilmu untuk hari ini. Jika kita memiliki cita-cita, contohnya seperti ya menjadi koki atau penyanyi atau dokter atau bahkan guru, kita pasti harus belajar kan untuk mencapai semua hal itu. Nggak mungkin kita tiba-tiba kita punya ingin, aku pengen jadi guru, terus tiba-tiba besoknya jadi guru. Nggak mungkin, tidak ada hal yang instan seperti itu. Jadi kita harus belajar untuk meraih hal itu, meraih hal yang ada di dunia. Kemudian untuk di masa yang akan datang, meraih akhirat. Kita belajar bukan hanya untuk meraih cita-cita kita juga, karena kita hidup bukan cuma di hari ini. Kita hidup untuk kembali ke tempat asal kita, yaitu akhirat. Belajar memupuk ilmu untuk bekal kita di akhirat nanti. Belajar apa? Belajar keagamaan. Agama kita Islam, berarti kita mempelajari Islam dari hadisnya, Al-Qur'annya, dan segala macam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan yang kita imani. Sekian, mudah-mudahan menjawab pertanyaan untuk Khairul Makfiroh. Bismillahirrahmanirrahim, saya Fauzia. Di sini saya ingin bertanya, tolong jelaskan maksud dari dalam memilih guru, sebaiknya memilih orang yang alim, waro, dan yang lebih tua. Itu seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Fauzia atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi, apa yang dimaksud dengan memilih guru sebaiknya yang alim? Alim maksudnya itu adalah berilmu. Kita menuntut ilmu kepada orang yang memiliki ilmu. Gak mungkin kan kita belajar ke orang yang tidak tahu apa-apa. Karena kita belajar tujuannya untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan hal baru, mempelajari sesuatu hal yang lain. Terus memilih guru yang waro. Waro itu maksudnya pandai menjaga diri dari hal-hal yang haram. Misalkan makan dengan hasil dari mencuri. Salah satu contohnya seperti itu. Dan yang terakhir itu lebih tua. Di sini maksudnya yang lebih tua adalah semakin berumur, semakin dewasanya seseorang, maka semakin pula rendah hatinya, rendah pikirannya, juga banyak pengalaman yang telah orang atau guru tersebut dapatkan. Ya, nama saya Rizal. Saya ingin bertanya, tolong jelaskan dong, mengapa pencari ilmu itu dilarang berdebat? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ketiga. Saya akan mencoba menjawabnya. Pertanyaannya adalah, tolong jelaskan mengapa kita harus menghindari perdebatan. Seperti yang tadi telah dibahas, berdebat atau perdebatan itu menjauhkan kita dari memahami ilmu fikih. Salah satu tanda kiamat, membuang-buang waktu, menimbulkan keributan atau pertikaian. Pada dasarnya berdebat itu
bukan untuk mencari jawaban mana yang benar dan mana yang salah. Tapi berdebat itu hanya mencari tahu argumentasi mana yang paling masuk akal dan paling kuat dan yang bisa diterima oleh diri kita atau orang-orang yang ada di sana, di sebuah forum tersebut. Makanya, kenapa dibilang membuang-buang waktu ya seperti itu. Tidak ada keputusan finalnya, tidak ada keputusan akhirnya. Jika berdebat dilakukan, tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya, berbeda dengan musyawarah. Dan yang tadi juga sudah dijelaskan, musyawarah dianjurkan Allah. Bahkan Allah memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah. Sedangkan karena bermusyawarah itu bertujuan untuk mengambil keputusan yang mana yang lebih baik digunakan. Seperti contohnya dalam keluarga, kita bermusyawarah antara suami dan istri. Sebaiknya kita membeli rak piring dulu kah atau beli kulkas dulu? Berbeda dengan berdebat antara suami dan istri. Istri maunya, saya mau beli lemari piring. Soalnya lemari piring tuh seperti ini, dan ini. Si suami bilang, saya ingin kulkas, saya ingin membeli kulkas terlebih dahulu. Soalnya kulkas seperti ini. Tidak akan ada keputusan akhirnya, bukan? Jadi itu maksud dari mengapa kita harus menghindari perdebatan dan sebaiknya melalui jalan bermusyawarah. Semoga jawabannya memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan materi Ta'lim Muta'alim pasal 3 dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin.